wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Guru, dan sahabat pendidik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam implementasi kurikulum Merdeka maupun di dalam menjalankan kurikulum 2013. Dan untuk anak-anak ya, untuk jenjang SD, MI, tentunya sekarang ya bulan ini ya Mei ini sedang mengikuti asesmen akhir jenjang untuk kelas 6 atau ujian sekolah ya istilahnya untuk kelas 6, dan untuk kelas 1 dan 4 ini untuk kurikulum Merdeka akan menghadapi SAS ya, sumatif akhir semester 2. Dan untuk yang menjalankan kurikulum 2013 tentunya akan mengikuti PAS ya, kelas 1 sampai kelas 5. Di channel Presno Berbagi telah diupload video-video tentang pembelajaran, tentang contoh kisi-kisi untuk ujian sekolah atau asesmen akhir jenjang, soal-soalnya serta kunci jawabannya. Dan untuk yang kelas 1 dan 4 kurikulum Merdeka sudah juga diupload ya di channel Presno Berbagi latihan soal-soal tentang sumatif akhir semester 2 ya atau semester genap. Untuk yang kurikulum Merdeka juga diupload juga untuk soal PAS penilaian akhir semester 2 untuk kelas 1 sampai 5. Ya, silakan ikuti terus channel Presno Berbagi. Dan jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan aktifkan notifikasinya agar bisa mendapatkan video-video terbaru. Untuk para kepala sekolah dan pengawas juga ada materinya ya. Baik, untuk video kali ini saya hadir untuk menyampaikan tentang contoh soal sumatif akhir semester genap atau semester 2 kurikulum Merdeka pada mata pelajaran IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial, kelas 4 semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Nah, ini bentuk soalnya, filenya dalam bentuk Word ya, bisa diedit. Bapak Ibu guru dan sahabat pendidik untuk kelas 4 ya, jenjang fase B. Ini untuk kop sekolah ya, bisa diisi dengan kop sekolah masing-masing, dan untuk yang lainnya bisa diedit. Baik, mari kita pelajari bersama. Inilah soal sumatif akhir semester 2 kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran IPAS kelas 4. Yang bagian A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar. 1. Secara geografis, peninggalan sejarah Islam berupa keraton Kasepuhan dan Kanoman terletak di daerah B. Cirebon. 2. Salah satu peninggalan Islam berupa makam wali besar penyebar agama Islam yang bernama Maulana Malik Ibrahim ada di daerah B. Gresik, Jawa Timur. 3. Perhatikan gambar berikut. Masjid Baitur Rahman seperti gambar di atas merupakan bentuk peninggalan sejarah yang berasal dari B. Kerajaan Aceh. Nomor 4. Perhatikan gambar. Masjid Kudus merupakan salah satu hasil asimilasi antara budaya Islam dan Hindu. Hal tersebut ditunjukkan oleh B. Menaranya yang menyerupai candi. Nomor 5.
bukti peninggalan sejarah yang saat ini tetap ada dan terlestarikan berkaitan dengan masuknya agama Islam di Indonesia adalah D. Nisan. 6. Tarian khas dari daerah Jawa Barat yang di bawah ini yang benar adalah C. Tari Jaipong ya, dari Jawa Barat. 7. Perhatikan seni pertunjukan berikut. 1. Tayub, 2. Ludruk, 3. Ketoprak, 4. Wayang kulit, dan 5. Makyong ya. Seni pertunjukan yang berasal dari daerah Jawa Tengah ditunjukkan oleh nomor C. 1 yaitu Tayub, 3 Ketoprak, dan 4 Wayang kulit ya, itu dari Jawa Tengah. 8. Alat musik daerah berikut yang cara memainkannya dengan digoyang-goyangkan adalah B. Angklung. 9. Perhatikan gambar berikut. Rumah adat yang ditunjukkan gambar di samping berasal dari daerah B. Sumatera Barat. Perhatikan gambar berikut nomor 10. Gapura Candi Bentar adalah rumah adat yang berasal dari daerah A. Bali. 11. Kebutuhan seseorang berdasarkan skala prioritas harus berdasarkan pada D. Tingkat kepentingan. 12. Sifat kebutuhan dari kebutuhan primer adalah A. Harus dipenuhi. 13. Perhatikan data di bawah ini. 1 nikel, 2 perak, 3 makanan, 4 benang, 5 kain, dan 6 roti. Barang setengah jadi ditunjukkan oleh nomor C, yaitu benang dan kain ya, itu setengah jadi. 14. Bahan baku dinamakan A. Barang mentah ya. 15. Barang di bawah ini termasuk barang abstrak kecuali barang abstrak ya, kecuali C. Perhiasan. Ya, jadi barang abstrak itu adalah hak paten, merek dagang, dan nama baik. Yang kecuali ya, kecualinya adalah perhiasan. 16. Norma etika dijalankan akan memperoleh pahala dan dilanggar akan memperoleh dosa, serta berasal dari Tuhan Yang Maha Esa adalah disebut norma C. Norma agama. 17. Ciri-ciri norma hukum yang tidak sesuai adalah C. Sanksi norma hukum berupa dosa. 18. Norma hukum memiliki beberapa tujuan kecuali A. Mewujudkan ketimpangan hukum ya. Ini kecuali. 19. Norma yang dianggap sakral oleh sebagian masyarakat adat dinamakan norma A. Norma adat. 20. Kehidupan bermasyarakat dapat terwujud selaras, serasi, dan seimbang dengan adanya norma jika C. Saling menghormati dan menghargai. Ya, itulah soal pilihan ganda ya.
Sekarang yang B, soal isian singkat. Lengkapilah isian pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan singkat. 1. Keraton yang ada di Sumedang bernama Keraton Sumedang Larang. Ya. 2. Masjid bersejarah yang ada di Demak, Jawa Tengah adalah Masjid Agung Demak. 3. Tradisi pacuan kuda yang berasal dari Aceh adalah pacuan kuda Gayo. 4. Perahu pinisi khas dari suku Mandar dinamakan perahu sandek. Ya. 5. Ukuran kebutuhan yang didasarkan tingkat kebutuhan dinamakan skala prioritas. 6. Tingkat keadaan di mana seseorang harus mementingkan sesuatu hal yang harus segera ditindaklanjuti dikenal dengan sebutan urgensi. 7. Mata uang pembayaran sah di Indonesia adalah uang rupiah. Nomor 8. Sumber norma adat berasal dari kebiasaan dan nilai-nilai luhur. 9. Kebiasaan secara turun-temurun tumbuh dan berkembang sebagai nilai di masyarakat adalah disebut adat istiadat. 10. Tradisi melempar lembing dengan menunggang kuda dinamakan palosa. Kita teruskan yang C ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat ya. Ini soal uraian. 1. Apa yang dimaksud dengan monumen? Monumen adalah bangunan bersejarah yang dibangun untuk mengenang seseorang atau peristiwa, yaitu berupa bangunan, pilar, atau patung. Itu namanya monumen. 2. Apa peran masyarakat dalam melestarikan keberagaman budaya? Perannya adalah antara lain A. Mengembangkan sikap saling menghargai. 2. Mengembangkan rasa nasionalisme. Dan 3. Meninggalkan sikap primordialisme. Nomor 3. Jelaskan yang dimaksud alat pembayaran non-tunai. Pembayaran non-tunai artinya pembayaran yang dilakukan dengan tidak menggunakan uang tunai. Nomor 4. Tuliskan contoh yang termasuk kebutuhan individu. Kebutuhan individu misalnya menabung, berinvestasi, dan membuka usaha. Nomor 5. Sebutkan contoh peraturan tertulis yang berlaku di masyarakat. Contohnya. 1. Warga wajib menjaga lingkungan. 2. Contohnya warga wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. 3. Warga baru wajib melapor kepada ketua RT. Dan peraturan tertulis yang berikutnya contohnya adalah tamu harap melapor ke RT. Nah, itulah ya Bapak Ibu contoh soal ya sumatif akhir semester
ya, semester 2 atau semester genap untuk penentuan kenaikan kelas. Tahun pelajaran 2022-2023 kurikulum merdeka mata pelajaran IPAS kelas 4 SD maupun MI ya. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, bisa digunakan sebagai referensi di dalam penyusunan soal-soal sumatif akhir semester 2 ya, agar bisa menambah referensi ya. Kemudian untuk para siswa, silakan ini digunakan untuk belajar dan semoga bisa menambah wawasan sehingga bisa menjawab soal-soal yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA guru maupun grup WA siswa ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Silakan ikuti terus channel Brand of Berbagi untuk mendapatkan file-file dan informasi yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bapak Ibu guru dan sahabat pendidik.